Hey, what's up guys, balik lagi bersama gua Zu. Yang pasti tetap stay to the santuy. Ya, seperti biasa masuk ke segmen-segmen komen random dulu, ya, dimana salah satunya dari Ananda, dimana dia komen, "Bang, apa bener kalau main badminton tapi kalau mainnya bagus jadi good minton?" Hey malih, nggak gitu dong konsepnya. Kalau misalkan cewek yang main badminton berarti jadi juminton dong. Berhubung sebelumnya kita udah membahas film-film yang berat, maka dari itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas The Lion King yang dirilis pada tahun 2019. Sedikit penjelasan mengenai film ini yang merupakan adaptasi langsung dari animasinya yang dirilis pada tahun 1994. The Lion King bakal berkisah tentang seorang anak yang bernama Simba, di mana setelah kematian ayahnya, Simba memutuskan untuk melarikan diri dari kelompoknya. Berusaha mencari tahu sebuah arti kata tanggung jawab dan juga sebuah keberanian, di mana di suatu waktu tanpa diduga dia bertemu dengan sahabat lamanya. Di saat itulah Simba pun diajak untuk kembali demi merebut kekuasaan yang ditinggalkan oleh sang ayah, di mana kekuasaan itu jatuh ke tangan orang yang salah. Hingga bagaimanakah keseruan di dalam film kali ini? Mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa intro dulu cuy. Di sebuah tempat bernama Pride Lands, hiduplah seorang raja bernama Mufasa dan juga ratunya bernama Sarabi. Semua warga aka para hewan yang berada di tempat itu pun dikumpulkan oleh penasehat raja yang bernama Rafiki untuk sebuah pemberitahuan mengenai Mufasa dan juga Sarabi sekarang dikaruniai satu anak laki-laki, the one and only adalah Simba. Dan inilah film Raja Singa. Setelah akan hal itu, Mufasa pun menghampiri adiknya bernama Scar, yang dimana dia langsung menanyakan mengapa Scar nggak datang ke acara perkenalan anaknya. Scar yang nampaknya sengaja tidak datang dalam acara tersebut berkelak bahwasannya dia lupa dengan hari ini. Dari situlah Mufasa pun mewanti-wanti Scar bahwasannya apa yang dilakukan oleh Scar nggak menghargai dirinya dan juga istrinya. Tentu aja Scar yang mendengarkan hal itu malahan acuh tak acuh seakan bodoh amat. Mufasa merasa dirinya tuh direndahin banget oleh Scar, hingga pada akhirnya dia pun menantang si Scar untuk melakukan duel saat itu juga. Scar berdalih kembali dengan mengatakan bahwasannya dia tak akan melawan raja yang selamanya akan menjadi raja. Melihat akan hal itu, tentu aja Mufasa hanya bisa menarik napas dalam karena mengetahui sifat adiknya nih yang jelek. Di malam harinya, kita pun diperlihatkan Rafiki yang tanpa diduga dia ini melihat banyak sekali serangga yang berkumpul di sekitaran tempatnya. Merasa ada suatu hal yang pengen dikasih tahu oleh para serangga itu, dengan cepat Rafiki pun langsung meniupkan debu dan pada akhirnya kelihatanlah apa yang pengen dikasih tahu oleh para serangga itu, yaitu sebuah gambar singa kecil yang tak lain dan tak bukan adalah Simba. Di pagi harinya, Simba pun membangunkan sang ayah dan menagih janjinya untuk keliling di daerah kekuasaan mereka. Tentu saja sang ayah pun menepati janjinya dengan membawa Simba ke sebuah perbukitan, yang dimana Simba dan juga Mufasa bisa melihat semua daerah dari Pride Lands yang kelak nanti akan jatuh ke tangan Simba. Di sana sang ayah juga menjelaskan mengenai sebuah lembah gelap yang tak jauh dari Pride Lands, di mana Simba dilarang untuk pergi ke tempat tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi sampai di mana Mufasa mengajarkan banyak sekali hal kepada Simba mengenai menjadi seorang pemimpin yang bukan hanya kuat dan juga tangguh saja yang diperlukan, melainkan ada hal lain seperti kebijaksanaan, tegas, dan juga baik. Percuma aja kalau Simba ini kuat dan juga pemberani namun tidak memiliki hati yang baik, maka dari itulah ibarat sebuah tong kosong. Gak lama berselang, seekor burung yang bernama Zazu menghampiri Mufasa dengan berkata bahwasannya ada beberapa warga yang meminta pertolongan dari Mufasa. Dengan cepat Mufasa akan pergi menolong para warga, di mana Zazu diperintahkan untuk membawa Simba kembali ke rumah. Di sore harinya, Simba sendiri sedang asik ngejar-ngejar kumbang sampai tanpa diduga kumbang itu membawa dirinya kepada sang paman, yaitu Scar. Di mana Scar mengajari Simba bagaimanakah caranya tips memburu mangsa-mangsanya, sekaligus juga memberikan beberapa tips yang tidak diajari oleh sang ayah. Scar juga bercerita sedikit mengenai lembah gelap yang berada di utara, di mana lembah gelap itu sendiri berisikan kuburan para gajah. Mendengar cerita dari sang paman, Simba pun berkata bahwasannya dia dilarang pergi ke tempat itu oleh sang ayah.
Mengetahui ada sebuah kesempatan untuk menyingkirkan Simba, dari situlah Scar pun memanipulasi pikiran anak tersebut dengan berkata hal-hal yang bikin penasaran bocil-bocil. Seusainya Simba mendengarkan semua cerita dari Scar, dia pun akan pergi ke lembah gelap di utara, namun Scar tidak mencegahnya sama sekali. Dengan cepat, Simba pun mengajak salah satu temannya bernama Nala untuk ikut bersama dirinya pergi ke sebuah tempat. Sarabi sebagai seorang ibu yang tak mau anaknya kenapa-napa menyuruh si Zazu untuk memantau mereka berdua. Mengetahui Zazu memantau mereka, Simba dan juga Nala berinisiatif untuk hilang dari pantauan si Zazu. Singkat waktu, Simba dan juga Nala pada akhirnya sampai di daerah kriteria lembah gelap, di mana mereka pun dengan cepat mengekspor tempat tersebut. Matahari yang sebentar lagi akan terbenam membuat si Nala ini memperingati Simba untuk mereka cepat-cepat pulang ke Pride Land. Namun Simba yang batu malahan masih pengen muter-muter daerah tersebut. Sampai di mana tiba-tiba ya, munculnya beberapa hyena di tempat tersebut dan bahkan salah satu pemimpinnya bernama Senzi berniat untuk memakan si Simba. Untungnya Zazu datang tepat waktu, memberikan sedikit ruang kepada Simba dan juga Nala untuk melarikan diri. Dengan melalui lubang-lubang yang berada di sana, mereka ini hampir aja bisa kabur dari lembah gelap, namun tanpa diduganya mereka kembali terpojok. Secara tanpa diduga, tiba-tiba Mufasa pun datang di tempat tersebut, yang dimana MVP kembali kepada Zazu yang sebelumnya udah memberitahukan hal ini kepada Mufasa. Dimana di sana Mufasa berkata tegas kepada Senzi dan juga pasukannya, jikalau berani-berani menyentuh anaknya dan bahkan memakannya, kalian akan tanggung sebuah resiko yang tak akan pernah kalian rasakan. Nggak mau ada pertumpahan darah lebih lanjut, Senzi pun menyuruh anak buahnya untuk memberikan jalan kepada Simba, Nala, dan juga Mufasa. Di sebuah tempat, Mufasa memerintahkan Zazu untuk mengembalikan Nala kepada keluarganya, sementara Simba akan dia berikan sedikit pelajaran. Lalu Mufasa pun menyuruh Simba untuk dekat dengan dirinya, yang dikarenakan dia akan mengajari sedikit hal kepada Simba. Di mana Mufasa langsung berkata kepada Simba bahwasannya hal yang dilakukan oleh Simba tadi hampir aja membuat Mufasa ini takut kehilangan Simba. Simba yang merupakan seorang anak kecil dan emang gak tahu apa-apa berkata kepada ayahnya, akankah seorang raja masih bisa merasakan rasa takut? Mendengar jawaban polos dari sang anak, Mufasa hanya bisa ketawa sambil berkata untuk tidak mengulangi hal itu kembali. Di malam harinya kita pun diperlihatkan Scar yang menghampiri lembah gelap dan berbicara kepada hyena. Bahwasannya kedatangan Scar menawarkan sebuah kerjasama ke para kawanan hyena mengenai mereka yang akan membunuh dan juga melengsarkan tata dari Mufasa. Tentu saja Senzi sebagai pemimpin mengatakan apa keuntungan mereka sebagai hyena jikalau rencana jahat dari Scar ini berhasil. Dengan simpel, Scar pun berkata bahwasannya mereka boleh keluar masuk ke daerah Pride Lands untuk memakan hewan-hewan yang berada di lingkungan Pride Lands. Tentu saja mendengar tawaran yang sangat amat menggiurkan ini, mereka pun langsung menerima tawaran tersebut. Di keesokan paginya, rencana jahat dari Scar pun dilancarkan, dimulai dari Scar yang mengajak Simba ke sebuah ngarai. Dengan berdalih pengen ngajarin Simba untuk memberikan raungan yang sangat amat hebat kepada sang ayah, Simba pun ditinggalkan seorang diri untuk berlatih raungan di tempat tersebut. Scar juga berkata bahwasannya tempat ini sangat amat cocok untuk mempelajari raungan, yang dikarenakan Simba ini belum dapat raungan dia. Di saat itulah Simba yang sedang giat-giatnya berlatih, namun dari kejauhan kita pun diperlihatkan para hyena yang sedang menggiring kawanan banteng menuju ke ngarai tempat Simba berada, dan ya, you know lah. Dengan brengkesnya, Scar pun berlari menghampiri Mufasa sambil berkata bahwasannya anaknya Simba sedang berada di ngarai. Dengan para kawanan banteng yang berada di tempat tersebut, kalau kita telat nolongin Simba, Simba bisa jadi akan mati. Mendengar akan hal itu, dengan cepat mereka pun langsung pergi ke sana, sementara Zazu pergi duluan yang dikarenakan dia merupakan burung dan akan mencari keberadaan dari Simba. Zazu yang terbang di atas ngarai pada akhirnya menemukan keberadaan Simba yang sedang bergelendotan di salah satu pohon. Ia pun dengan cepat memberikan informasi itu kepada Mufasa dan juga Scar. Mufasa dengan cepat turun ke bawah sana untuk menyelamatkan Simba, sementara Scar memerintahkan Zazu untuk memanggil singa-singa yang lain. Go! Simba! Untungnya Mufasa berhasil menyelamatkan Simba, sampai di mana Mufasa juga berhasil menyelamatkan dirinya sendiri dari terkaman para banteng.
Mufasa perlahan demi perlahan menaiki ngarai itu sampai di mana dia hampir sampai di atas ngarai. Namun tanpa diduga di atas sana sudah ada Scar yang berkata hidup Raja Singa. Yang hanya bisa dilihat dari sisi Simba adalah ayahnya jatuh dari ketinggian ngarai. Nggak pakai lama, Simba pun langsung menghampiri sang ayah setelah para banteng melalui ngarai tersebut. Di sana, Simba yang hanya bisa menangis dihampiri oleh Scar dengan berkata bahwasannya semua hal ini salah Simba. Andai kata Simba tak ada, mungkin raja kita yang disenangi oleh semua warga masih hidup sampai sekarang. Sang paman lalu menyuruh Simba untuk pergi dari Pride Lands dan jangan pernah kembali ke sini. Mendengar akan hal itu sambil menangis, Simba pun pergi dari sana. Dirasa Simba udah jauh, Scar pun memerintahkan beberapa hyena untuk memburu Simba dan kalau bisa Simba harus dimakan. Beberapa hyena yang mengejar mengira Simba nih udah mati jatuh dari tebing, namun tanpa diduganya ternyata Simba masih hidup. Dari situlah Simba pun melanjutkan perjalanannya lagi tak tentu arah. Beralih ke Pride Lands, di mana kita ini diperlihatkan Scar yang berkata kepada singa-singa lainnya mengenai kematian Mufasa dan juga Simba. Bahwasannya mereka berdua mati di ngarai akibat terkena serangan oleh para banteng. Akibat nggak ada penerus berikutnya dari Mufasa, Scar pun pada akhirnya ngeklaim mengenai kekuasaan dirinya dan juga sebagai raja baru di Pride Lands. Dengan berdalih, Pride Lands merupakan wilayah yang sangat amat besar, jadi dia tidak bisa memantau segala sudut. Dia pun meminta bantuan dari para hyena. Jadi secara nggak langsung, hyena akan masuk ke sangkut paut politik dari lingkungan Pride Lands. Para singa yang melihat Scar mengambil kekuasaan secara semena-mena hanya bisa terdiam dan juga nggak bisa melakukan apapun. And glorious future. Kembali kepada Simba yang berjalan tak tentu arah sampai di mana dia pun pada akhirnya tumbang di sebuah gurun. Burung pemakan daging berniat untuk menyantap Simba hidup-hidup, akan tetapi tanpa diduga hal itu sendiri berhasil dicegah oleh kedatangan babi liar bernama Pumba dan juga seekor hewan meerkat bernama Timon. Mereka berdua awalnya berniat baik untuk menolong Simba sampai di mana mereka ini kaget karena yang mereka tolong adalah seekor singa. Tentu saja mereka pun langsung lari dan juga bersembunyi sejenak, di mana mereka ini mempertimbangkan kembali akankah menyelamatkan Simba ataukah tidak. Di sana Pumba sendiri berkata kepada Timon kalau mereka menyelamatkan singa dan juga bersahabat dengannya bisa menjadi pelindung bagi mereka berdua. Setuju dengan opini itu, mereka berdua pun dengan cepat menyelamatkan Simba. It's our problem-free philosophy. Hakuna Matata. Setelah berkenalan, Timon dan juga Pumba langsung mengajak Simba untuk pergi ke tempat mereka. Mereka lalu berkeliling tempat tersebut sambil bernyanyi Hakuna Matata. Hakuna Matata. Seiring dengan berjalannya waktu, Simba yang sudah mulai dewasa mulai melupakan jati diri sesungguhnya yang dimana dia seharusnya menjadi seorang raja. Namun sekarang Simba sudah nyaman dan bahkan stay to the santuy di tempat barunya. Kembali ke Pride Land di mana sepeninggalan Mufasa dan juga Simba terlihatlah Pride Land tidak baik-baik saja. Terlebih lagi akibat ulah dari Scar dan juga tingkah semena-mena dari hyena yang memangsa siapa saja hewan yang berada di tempat tersebut membuat iklim di sana tak seimbang. Rantai makanan yang seharusnya dijaga oleh Mufasa di zaman dahulu agar hewan yang berada di sana tuh seimbang, namun hal itu dihancurkan oleh Scar dan juga para hyena. Di mana setengah populasi dari Pride Land tuh ternyata minggat meninggalkan tempat tersebut akibat keberingasan dari Scar dan juga para hyena. Tentu saja agar rantai makanan tetap aman, Sarabi langsung menghampiri Scar dengan berkata untuk jangan memburu para hewan secara berlebihan. Namun Scar yang anti kritik bakal kayak Adolf Hitler dengan cepat langsung menghukum para singa dan juga Sarabi itu sendiri untuk makan setelah hyena. Dalam artian kata lain, hyena sendiri merupakan hewan yang tak pernah merasa kenyang, berarti mereka ini harus makan sisa-sisa dari para hyena. Ya intinya sedih banget lah nasib Sarabi dan juga kawan-kawan yang masih harus tinggal di Pride Lands. Di malam harinya di saat semua orang tidur dan para hyena sedang berjaga, Nala mengambil sebuah kesempatan untuk keluar dari Pride Lands. Demi meminta bantuan kepada siapa saja yang berada di luar sana untuk melawan kebengisan dari Scar.
Di keesokan harinya, kita pun diperlihatkan Simba dan juga teman-teman lainnya yang sedang nyari makan dengan menghancurkan sarang rayap. Di malam harinya, di saat mereka bertiga hendak tertidur, namun Simba tanpa sengaja melihat bintang-bintang. Simba jadi keinget tentang perkataan mendiang sang ayah, di mana Simba pun langsung pamitan kepada dua temannya untuk mencari makanan. Akan tetapi, Simba malahan pergi ke sebuah tempat untuk menyendiri, di mana dia sedang mengingat kenangan bersama sang ayah. Sebelum Simba ini tidur, tanpa diduga bulu dirinya pun tercopot dan terbawa oleh iklim yang ada sampai ke tangan Rafiki. Tentu aja Rafiki yang menemukan bulu dari raja yang telah lama hilang, yaitu Simba, dia pun sangat kegirangan. Di mana ini merupakan pertanda baru mengenai Simba yang masih hidup di luar sana. Beralih kepada Pumba, Timon dan juga kawan-kawan yang sedang bernyanyi, mereka ini dikagetkan dengan kemunculan Nala. Di mana Nala awalnya pengen mengejar salah satu rusa, namun ia urungkan dan dengan cepat mengejar si Pumba. Tentu saja Pumba yang panik berlarian ke sana kemari sampai di mana dia yang sudah terpojok akan dimakan oleh Nala, namun untungnya Simba datang tepat waktu, menyelamatkan Pumba dan pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka berdua sampai di mana Simba menyadari yang dia lawan adalah Nala. Mereka berdua pun jelas temu kangen dan Nala seakan gak percaya karena Simba masih hidup. Nala langsung mengajak Simba untuk kembali ke Pride Land demi mengambil tahtanya yang sebelumnya direbut oleh sang paman yaitu Scar. Tentu saja Simba pun menolak dan langsung mengajak Nala untuk berkeliling tempat ini dan juga tinggal bersama dirinya. Come on. At least let me show you around. Setelah diajak berkeliling tempat itu, Nala pun kembali mengajak Simba untuk pulang bersama dirinya ke Pride Land. Simba seakan gak mau mendengar kembali tentang hal yang berada di Pride Land dan dia pun berusaha mengalihkan pembicaraan. Dengan menutupi rasa kekecewaannya, Nala pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di Pride Land. Mengenai paman dari Simba yaitu Scar yang sangat diktator dan bahkan para hyena memakan semua spesies yang berada di Pride Land. Sementara dirimu Simba, kau hanya tinggal di sini dan tak merasakan penderitaan tersebut. Aku mohon kau ikut denganku di mana kita sama-sama mengambil kembali Pride Lands. Mendengar semua akan hal itu, jawaban Simba masih sama, yaitu tak mau pergi ke Pride Land. Merasa kecewa dengan Simba yang berubah, Nala pun pada akhirnya meninggalkan Simba seorang diri di sana. Merasa kebingungan dengan apa yang terjadi, Simba pun memutuskan untuk masuk ke dalam hutan sampai di mana dia ditemui oleh Rafiki. Di saat itulah Rafiki pun berusaha mengingatkan jati diri dari Simba, yaitu Simba merupakan anak dari seorang raja dermawan bernama Mufasa. Di mana Simba lah yang seharusnya sekarang menjadi penguasa dari Pride Land, bukanlah si Scar. Simba yang seakan masih tetap kebingungan dengan apa yang terjadi hingga Rafiki pun mengajak Simba ke sebuah tempat. Hey, slow down. Simba, you must remember who you are. Ya, setelah akan hal itu Simba pun seakan bertemu dengan sang ayah yang dimana sang ayah mengatakan bahwasannya Simba adalah anak dari dirinya. Kaulah yang seharusnya menjadi raja berikutnya, bukanlah Scar. Di akhir kalimat, sang ayah pun berkata, ingatlah siapa dirimu. Setelah itu, Simba yang seakan udah mulai sadar pada akhirnya pergi langsung OTW menuju Pride Land. Sekaligus juga mengejar Nala yang sedang dalam perjalanan. Simba? Come on. What are you waiting for? Let's go home. Setibanya di perbatasan, Simba pun merencanakan strategi terlebih dahulu oleh Nala, namun tanpa diduga Timon dan juga Pumba datang untuk membantu Simba. Dilanjutkan juga oleh kemunculan Zazu yang berada di sana. Dia pun kaget karena ternyata Simba masih hidup. Your Majesty, welcome home. Untuk bisa masuk ke Pride Lands, terlebih dahulu mereka memancing para hyena yang sedang berjaga dengan bantuan Pumba dan juga Timon. Setelah para hyena terpancing dengan kesemokan bodi dari Pumba, mereka pun akhirnya masuk ke dalam Pride Land tanpa hambatan. Beralih ke Sarabi dan juga Scar yang saling berdebat satu sama yang lain, namun tanpa diduga mereka berdua pun dikejutkan dengan kemunculan Simba. Bukan hanya mereka berdua aja yang terkejut, melainkan semua hewan yang berada di tempat itu juga merasa kaget ketika melihat Simba yang ternyata masih hidup. Di saat itulah Simba pun berkata kepada sang paman untuk turun dari tahtanya secara baik-baik yang dikarenakan tahta itu milik dirinya.
Namun sang paman mengungkapkan sebuah fakta yang tidak diketahui oleh semua orang, melainkan kematian dari Mufasa sendiri diakibatkan oleh Simba. Sang ibu yang kaget langsung menanyakan kebenaran itu kepada Simba, namun Simba yang tak mau menjawab pertanyaan dari sang paman membuat dirinya terjatuh. Tentu saja melihat Simba yang tak berdaya, sang paman pun pada akhirnya berkata bahwasannya kau terlihat seperti ayahmu. Lalu sang paman pun mengungkapkan kepada Simba yang sedang tak berdaya bahwasannya dulu dirinya lah yang membunuh Mufasa. Di saat Mufasa akan menggapai atas ngarai. Mendengar akan hal itu, Simba pun terkejut. I'm nothing. Then bow to your king. Gak pakai lama, Simba pun langsung menyerang sang paman dengan penuh rasa emosi sambil mengungkapkan kepada yang lain bahwasannya yang membunuh ayahnya adalah si Scar. Dengan cepat pertarungan antara singa dan juga hyena pun terjadi, yang dimana mereka saling jual beli serangan. Pumbaa dan juga Timon sedang dikejar oleh beberapa hyena, namun ini ternyata merupakan rencana dari mereka untuk menyingkirkan hyena-hyena tersebut. Sementara Zazu yang benar-benar terpojok untungnya diselamatin oleh Rafiki yang datang tepat waktu. Di sisi yang bersamaan, kita pun diperlihatkan Nala yang ternyata sedang 1 lawan 1 oleh pemimpin dari para hyena, yaitu Zenzi. Untungnya dalam pertarungan itu Nala berhasil memojokkan Zenzi, dan pada akhirnya Zenzi dan juga kawanannya yang sudah mulai terpojok melarikan diri dari tempat tersebut. Sementara itu Simba sendiri sedang mengejar sang paman yang ternyata berlari ke atas tebing. Setelah ditemui oleh Simba, tanpa diduga Scar ternyata meminta permohonan maaf kepada Simba. Untuk lebih meyakinkan, Scar sendiri mengolok-olok hyena di depan hadapan Simba, yang padahal para hyena berniat untuk nolongin Scar. Mendengar penghinaan tersebut, Zenzi pun langsung membawa pasukannya untuk cabut dari sana. Simba yang memang baik hati memaafkan pamannya, namun dengan satu syarat, yaitu pamannya harus pergi jauh dari Pride Lands. Dengan liciknya, awalnya sang paman mengiyakan akan hal itu, namun secara perlahan ia pun langsung menyerang si Simba. Di detik-detik akhir, Simba pun pada akhirnya berhasil membanting sang paman jatuh masuk ke dalam jurang. Tepat di bawah jurang sana, sang paman yang masih hidup tertati-tati menghampiri sahabatnya, yaitu para hyena. Akan tetapi, para hyena yang sebelumnya sudah mendengar penghinaan itu pun dengan cepat langsung menyerang Scar dan memakannya hidup-hidup. Setelah akan hal itu, hujan pun turun memadamkan api yang berada di sana. Rafiki lalu menghampiri Simba dan menobatkannya sebagai raja berikutnya. Beberapa bulan pun berlalu setelah kejadian itu, di mana Pride Lands sekarang kembali hijau lagi. Scene pun ditutup, di mana kita ini diperlihatkan Rafiki yang membawa anak dari Simba dan juga Nala untuk diperkenalkan kepada hewan yang berada di sana. Dan film pun berakhir. Dan bagaimana nih guys menurut kalian keseruan di dalam film kali ini? Jujur sebenarnya gue bahas film kali ini sendiri akibat film Mufasa yang sebentar lagi akan dirilis. Berarti setelah film ini keluar, gue bakal langsung lanjutin aja ke Mufasa. Oh ya BTW, bagi kalian yang mau support kami dan juga Mang Editor yang bekerja di balik layar, langsung aja klik Saweria di bawah. Gua Zu beserta jajaran yang bekerja di balik layar mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa lagi di the next konten berikutnya. Bye bye.